Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai ukuran letak data. Nah, ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Nah, ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil itu sendiri adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil ini adalah cara untuk membagi data menjadi angka atau bagian yang sama besar. Untuk kuartil adalah nilai yang membagi kelompok atas 4 bagian yang sama. Setelah bilangan-bilangan itu diurutkan, data tersebut diurutkan dulu dari data terkecil ke data yang terbesar. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan dengan gambar berikut. Jadi kalian bisa lihat kuartil itu disimbolkan dengan Q, tapi ada juga beberapa buku yang menggunakan notasi huruf K, ya. Jadi sama saja, tergantung kekonsistenan kita menggunakannya. Nah, Q1 itu disebut dengan kuartil bawah, sedangkan Q2 adalah kuartil tengah. Ini juga biasa disebut dengan median, dan Q3 itu adalah kuartil atas. Jadi kita lihat garis bilangan ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama dengan adanya batasan Q1, Q2, dan Q3. Di masing-masing ini punya proporsi 25% sama, ya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, ini terbagi 4 bagian yang sama besar. Kita lanjut ke rumusnya untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal ini rumusnya adalah QI sama dengan nilai ke, ya ini ada di nilai keberapa, I dikali N ditambah 1/4. I-nya itu adalah 1, 2, atau 3, tergantung kita mau cari kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Nah, untuk data kelompok itu rumusnya adalah QI Q1 atau Q2 atau Q3. Ini ya, ditentukan QI-nya. Kita mau cari Q keberapa, sama dengan LO. LO ini adalah batas bawah kelas kuartil. Ini ditentukan setelah kita mengetahui data keberapa kuartilnya. Terus ada lagi C adalah panjang kelas dari suatu data. Kemudian I dikali N/4. Jadi kita cari ini dulu. Setelah ini ditentukan, baru kita bisa tahu LO-nya. LO-nya dia masuk di kelas berapa, sehingga kita bisa tahu batas bawahnya. Nah, setelah itu ada F besar. F besar ini adalah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Jadi berapa banyak data di atas kuartil yang kita inginkan. Nah, kemudian ada lagi F kecil, ini adalah kelas kuartil, frekuensi dari kelas kuartil. Terus I-nya adalah kita tentukan saja mau pakai mencari I1 atau I2 atau I3. Kita lanjut ke contoh. Nih, ada disediakan tabel interval kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Nah, jumlah datanya itu atau jumlah frekuensinya itu ada 60 data. Nih, ada 60 data. Kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kelas. Panjang kelasnya itu bisa kalian hitung dari 9 sampai 21 itu ada berapa data, ya. Kemudian nilai tengah X, 9 tambah 21 dibagi 2, ya, itu nilai tengah. Lanjut
Nah, yang ingin ditanyakan itu adalah Q1, Q2 dan Q3 ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Q1 itu membagi data menjadi 25%, Q2 itu membagi data menjadi 50%, dan Q3 membagi data menjadi 75%. Nah, kita tentukan dulu Q1-nya. Q1, letak kelas dari Q1 ya. Q1 itu berarti 1 dikali N. N-nya itu kan 60 per 4. 1 kali 60 bagi 4 itu berapa ya? Oke, 15 ya. Berarti dia ada di data ke 15. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 4, 11. Belum sampai. 4 ditambah 11 ditambah 8, 19. Nah, jadi dia ada di data ke 48 sampai 60. Kelas 48 sampai 60 ya, ini. Berarti dia ada di data ke-15. Data ke-15 di mana? Oh, ternyata dia ada di kelas keempat. Jadi letak kuartil 1 itu ada di kelas keempat, yaitu antara 48 sampai 60. Nih ya. Begitupun dengan Q2. 2 dikali 60 dibagi 4. Nah, dia ada di kelas ke-5. Terus Q3 berada di kelas ke-6 ya. Nah, setelah kita menentukan letak-letak kelasnya, kita bisa masuk ke rumusnya. Nih, Q1. Q1 sama dengan batas bawah dari Q1, yaitu 47,5 ditambah panjang kelasnya kan 13. Dari 48 sampai 60 itu ada 13 data. Kemudian karena kuartil 1 berarti 1 dikali 60 per 4 dikurang 11. 11-nya dari mana? Yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Jadi ada berapa data sebelum kelas keempat itu? Nih, 3 tambah 4 tambah 4. Ada 11 ya. Per frekuensi dari kelas kuartil yaitu 8. Nah, setelah kita jumlahkan, kurangkan, kalikan, dan bagikan, dapatlah hasilnya 54. Begitupun dengan Q2 dan Q3. Hasilnya ternyata kuartil 1 itu nilainya adalah 54. Jadi dia ada di antara kelas 48 sampai 60. Terus Q2-nya itu adalah 72,42. Dia ada di antara angka 61 sampai 73. Sedangkan kuartil 3 itu karena dia ada di kelas 6, kelas ke-6 nilainya adalah 81,41. Itu cara mencari nilai kuartil. Oke, kita lanjut untuk desil. Nah, desil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 10 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Jadi desil ini adalah, kalau kita lihat di garis bilangan, ada 9 D ya, notasinya D. Ada 9 desil karena dia membagi 10 bagian yang sama besar. Tapi datanya ingat diurutkan dulu dari data terkecil ke data terbesar. Nah, untuk rumus desil, data tunggal dan data kelompok itu hampir sama dengan kuartil. Yang membedakannya itu adalah nilai I, karena desil itu membagi 10 bagian atau 10 data yang sama besar. Jadi nilai I-nya itu adalah 1 sampai 9. Terus perbedaan yang kedua itu adalah
I dikali N per 10. Tadi kuartil adalah per 4, kalau desil adalah per 10 karena membagi 10. Nah, DI sama dengan LO ditambah C dalam kurung IN per 10 kurang F besar per F kecil. Jadi I nya itu sama dengan 1 sampai 9. Nah, kita ke contohnya langsung ya. Ini ada tabelnya sama seperti tabel kuartil yang tadi. Soal kuartil ada 60 frekuensi data. Yang kita cari adalah D3 dan D7. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa proporsi masing-masing dari desil itu adalah 10%. Jadi D3 itu adalah membagi data sebanyak 30%, sedangkan D7 itu membagi data 70%. Nah, kita cari dulu letak D3 itu di mana ya. Langkah pertama itu kita harus cari letak kelas D3 ini. Nah, rumusnya adalah I dikali N per 10. 3 dikali 60 per 10. 3 kali 60 180 dibagi 10 kan 18. Berarti D3 ini ternyata berada di data ke 18. Berarti di kelas ke 4. 3 tambah 4 7, 7 tambah 4 11, 11 tambah 8 19. Oh iya, berarti dia ada di kelas ke 4 D3 ini. Nah, lanjut D7. 7 kali 60 420 dibagi dengan 10. Berarti dia ada di kelas keberapa? Nah, ini dia. Ternyata dia ada di kelas ke-6. Sini ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk D3 yaitu batas bawahnya adalah, karena dia ada di kelas ke-4, jadi batas bawahnya adalah 47,5 ditambah panjang kelasnya itu ada 13 dikali ya 3 karena desil ketiga yang ingin dicari. 3 kali 60 per 10 dikurang 11. 11 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil per 8. 8 ini kan frekuensi kelas. Nah, setelah kita olah dengan operasi matematika diperoleh 58,875. Jadi nilainya ada di antara 48 sampai 60 ini. Nah, itulah D3. Selanjutnya untuk D7 hasilnya adalah 79,72. Nah, dia ada di kelas 6 kan? Berarti nilainya ada di antara 74 sampai 86, dan ternyata benar karena hasilnya adalah 79,72, ada di antara interval kelas ini. Jadi pahami ya. Saya lanjut untuk materi yang terakhir yaitu adalah persentil. Nah, persentil ini adalah nilai-nilai yang membagi kelompok data atas 10 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan. Tentunya diurutkan dulu ya. Nah, dengan garis bilangan letak persentil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jadi proporsi untuk persentil itu masing-masing adalah 1%. Karena dia membagi data 100 bagian, jadi persentil itu ada 99 ya. Itulah perbedaannya dengan desil dan kuartil. Rumusnya hampir sama dengan desil dan persentil. Nah, hanya yang membedakannya itu adalah I-nya. I dari persentil itu adalah 1 sampai 99 dan per-nya itu per 100 ya, karena dibagi dengan 100 bagian yang sama besar. Baiklah, untuk contoh dari persentil ini sama dengan tabel sebelumnya, tabel kuartil dan tabel desil yang tadi ya. Tapi yang dicari itu adalah V5 dan
P20. Jadi P5 ini membagi data sebesar 5%, sedangkan P20 ini membagi data sebesar 20%. Nah, yang pertama yang kita harus cari itu adalah letak kelas P5 ini. Letak kelas P5, rumusnya adalah 5 dikali 60, 60 adalah N ya, 5 dikali 60 per 100 ya, per 100. 5 dikali 60 itu kan 300 dibagi 100 itu adalah 3. Ternyata P5 ini berada di data ketiga, jadi di kelas pertama. Jadi nilainya adalah 9 sampai 21 ini. Berapa ya tepatnya? Nah, kemudian P20 itu kita langsung saja kalikan dengan 60, kemudian dibagi 100. Sehingga P20 itu berada di kelas keempat antara 48 sampai 60. Oke, langsung saja masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus persentil. Ya, untuk P5 ini sama dengan 8,5. 8,5 adalah batas bawah dari kelas persentil. Tadi kan dia di kelas pertama. Jadi batas bawah dari kelas pertama itu adalah 8,5 ditambah 13. 13 adalah panjang kelas. Kemudian dikali dengan 5 dikali 60 per 100 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena tidak ada data sebelum kelas pertama ini kan, tidak ada, berarti nilainya 0. Kemudian dibagi 3. Ini setelah dihitung dengan menggunakan operasi matematika, hasilnya adalah 21,5. Jadi nilainya itu adalah ternyata batas atas. Jadi perbatasan ya antara kelas pertama dengan kelas kedua. Begitupun dengan P20, hasilnya adalah 49,13. Jadi nilainya berada di antara kelas keempat, yaitu 48,60, dan benar saja nilainya 49,13. Ya, saya kira demikian untuk materi kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.